Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eka Primustiani dengan NIM I00230001. Di sini saya akan menganalisa source code game Unsave untuk tugas UTS mata kuliah Game Programming. Check it out. Pertama, saya akan menjalankan programnya menggunakan IntelliJ IDEA dengan konfigurasi desktop. Ini saya akan memulai gamenya. Fitur yang saya pilih adalah fitur Tech Tree, karena fitur ini itu menarik dan penting dalam gameplay. Kita mari mulai. Nah, ini tuh Tech Tree-nya, fiturnya. Kenapa disebut Tech Tree? Karena kalau Tech Tree kan ini merupakan penelitian ya, penelitian. Kalau kita akan membuka penelitian yang ini, harus melakukan penelitian sebelumnya. Jadi ini Tech Tree. Contoh saya akan tembikar. Kita pilih teliti tembikar ini. Oke. Game Unsave ini biasanya dimainkan untuk membangun peradaban, kayak membangun kota, perang, bisa membangun teknologi. Nah, di sini saya contohkan, saya akan membuat kota. Di sini dengan teknologi nih. Semakin banyak teknologi yang diteliti, itu semakin maju kota yang akan dimainkan gitu. Ini banyak karena saya baru masih di awal. Teknologi itu juga membuka unit, building, dan kemampuan baru. Tadi sudah saya contohkan tembikar, saya akan contohkan peternakan. Nah, ini. Oke, satu unit. Ini kita pilih konstruksi. Seperti itu. Nah, di sini saya akan melakukan analisa pada source code fitur teknologi tadi, tech tree-nya. Kita bisa ini bukan file pertama yang akan saya analisa. Menurut saya, ini digunakan untuk menyimpan data dan informasi mengenai teknologi dari game. Di dalam file ini terdapat pengaturan mengenai nama teknologi, syarat teknologi, serta hubungan antar teknologi dalam tech tree. Jadi, file ini itu fokus pada data dan struktur teknologi yang ada di game. Teknologi KT, file ini itu menyimpan data dan informasi dalam game. Terkhusus ini ya, yang teknologi. Nah, contohnya dalam Varcos ini, coding ini tuh mengartikan bahwa Varcos ini merupakan bagian yang digunakan untuk menyimpan biaya research. Tadi kan di situ ada biayanya. Nah, untuk var yang di bawahnya itu merupakan syarat melakukan penelitian. Kan ada tech tree, ada penelitian ini. Saya tunjukkan. Di sini ada penelitian ini. Ada penelitian ini. Kalau kita mau ngelakuin penelitian ini, kita harus sudah melakukan penelitian ini. Nah, ini di var yang tadi sudah dijelaskan. Nah, ini gunanya var si ini. Selanjutnya ada var column and var row itu digunakan untuk mengatur posisi teknologi. Mengatur posisi teknologi. Tadi kan ada gini. Nah, itu diatur di sini. Nah, file berikutnya adalah Tech Manager KT. Pada file ini, menurut saya, file ini menangani proses research pemain. Jadi, pada file ini, pemain itu bisa memilih teknologi, menghitung proses research, serta menentukan kapan teknologi itu berhasil dilakukan, berhasil dipelajari juga. Jadi, file ini lebih fokus pada proses research yang berjalan saat game dimainkan. Contohnya, saya akan menunjukkan fun current technology. Function ini digunakan untuk mengambil teknologi yang sedang diteliti pemain. Dan function yang akan saya contohkan ini juga, ini fun at science.
Function ini itu digunakan untuk menambahkan science atau menambahkan poin research ke teknologi yang sedang diteliti. Selanjutnya adalah fun at technology. Function ini itu penting karena function itu digunakan untuk menjalankan penelitian dan saat selesai serta teknologi ini berhasil didapatkan pemain. Selanjutnya adalah file tag picker screen. Nah, menurut namanya aja, file ini itu menurut saya digunakan untuk berguna untuk tampilan UI-nya. File ini itu digunakan untuk mengatur tampilan tag tree atau menu pemilihan tag pada game. Contohnya kelas ini, kelas tag picker screen. Ini itu digunakan untuk mempresentasikan layar atau screen pemilihan teknologi pada game. Selanjutnya ada private run try exit, private run create tag table, dan banyak lainnya. Add connect juga ada. Private run lagi banyak ya. Nah, saya akan menjelaskan private run select technology. Function ini itu digunakan untuk dijalankan saat pemain itu memilih teknologi yang diteliti tampilannya ya, dan lain sebagainya. Setelah melihat slide tadi, saya cukup terkesan karena fitur yang terlihat itu terlihat sederhana, namun di balik itu tuh banyak file dan kode logik yang saling terhubung. Saya juga melihat bahwa proyek ini tuh memiliki struktur yang cukup rapih karena filenya itu dipisahkan berdasarkan fungsi serta fiturnya. Untuk desain patternnya, saya melihat adanya perpisahan antara datanya, logiknya, serta tampilannya sehingga kode menjadi lebih modular dan mudah dipahami. Menurut saya, Kotlin juga lebih mudah dibaca dibanding dengan Java karena lebih ringkas dan modern. Nah, saya melihat bahwa fitur tag tree ini itu tidak hanya menggunakan satu file, tapi beberapa file dengan fungsi yang berbeda. Contohnya, tadi teknologi KT itu digunakan untuk menyimpan data, tag managernya digunakan untuk mengatur logic research-nya, serta file tag pickernya itu digunakan untuk mengatur tampilan kepada pemain, dan banyak file lainnya. Sedangkan maintainable-nya, menurut saya ada beberapa praktik yang membuat project Unshift ini tetap maintainable. Pertama, struktur folder itu dipisahkan berdasarkan fitur sehingga memudahkan developer mencari file tertentu. Bisa dilihat di sini. Dipisahkan antara file-file. Kedua, nama kelas dan fungsinya cukup jelas sehingga membantu memahami fungsi dari kode. Ya, kan jelas. Yang ketiga, project itu memisahkan logic gameplay-nya dengan tampilan UI-nya seperti yang tadi. Si tampilannya ada di file tag picker screen. Keempat, project menggunakan GitHub sehingga memudahkan kolaborasi dan tracking perubahan source code. Dari analisa source code tadi, saya belajar bahwa pengembangan game itu membutuhkan struktur kode yang rapih dan modular agar proyek besar tetap mudah dipahami dan dikembangkan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.